lagi bersama kita di podcast Kita Bicara. Bersama saya Wan Andiza Faradasmana dan teman saya Dan saya Nur Afra Zahira. Dan saya Martalia Rahma Putri. Dan saya Andreas Kursini Roja. Oke, jadi kali ini kita mau membahas soal apa nih teman-teman? Tentang kasus Yusril yang tidak setuju tentang kasus 1998. Kasus 1998 Bukan termasuk pelanggaran. bukan termasuk pelanggaran HAM. Berat. Oke, jadi Kok bisa ya? kenapa bisa? Kenapa bisa terjadi kayak gitu, guys? Karena nanti kita bahas lagi, oke? Jadi pertama yang mau kita bahas adalah kenapa awal mulanya kejadian atau peristiwa itu terjadi ya. Kalian bahas awal mula kejadian atau peristiwa itu terjadi ya, guys. Sebenarnya per kasus itu ada hukuman juga sih. Apa? Hukuman yang tembak ada. Nggak ada lah, karena kan yang nembak itu kan polisi. Jadi kamu mau ke hukuman ke siapa lagi? Oh, jadi gini guys, menurut saya, kalian tahu nggak sih awal mulanya kasus 1998 itu? Gimana? Nggak tahu. Iya, Kurang belum. tahu sih. Oh, jadi Sempat gini, dengar guys. tapi kurang. Jadi gini guys, kasus 1998 itu jadi pada masa jabatannya Pak Soeharto dulu, itu pada masa jabatan 1998 ada mahasiswa, salah satu kasus mahasiswa yang dimana mahasiswa ini ngedemo untuk menurunkan jabatannya Pak Soeharto. Kan jabatannya Pak Soeharto ini kan terlalu lama ya, Paling bisa lama. dibilang itu 32 tahun lah beliau menjabat ya Pak Cukup Soeharto. lama Iya, ya. cukup lama. Ya udah, mahasiswa nggak terima gitu kan, nggak terima sama jabatannya Pak Soeharto yang terlalu lama itu. iya gitu. Jadi ya udah, mahasiswanya ngedemonya ini karena ada beberapa faktor, misalkan ada beberapa faktor, contohnya tuh faktor krisis ekonomi, karena banyaknya yang korupsi, terus sama pokoknya mahasiswa itu nggak terima kalau masa jabatannya Pak Soeharto terlalu lama. Ya udah, mereka ngedemo. Terus pas 1998 itu ini banyak yang jadi korbannya mahasiswa. Padahal mereka cuma pengen menyampaikan Iya, ini kan, padahal mereka aspirasinya doang kan. Padahal mereka kan Pendapat lah. Iya, mereka. pendapatnya lah. Ya, menurut kalian ini mahasiswa itu yang ngedemo itu benar atau salah nggak sih? menurut aku sih, Dari Marta dulu. kalau menurut saya betul. Tapi dengan tindakan yang nggak sesuai dengan aturan, gimana ya? Kayak memberontak, nggak dibicarakan dengan baik-baik dengan pemerintah yang itu, dengan Pak Soeharto, pemerintahnya Pak Soeharto itu. Iya, soalnya kan gini juga, apa namanya, Pak Soeharto, mahasiswa kan ngedemo, Iya. kan para aparat oknum polisi itu kan mereka menyerang mahasiswa dengan cara menembak. Kan di situ kasusnya 1998 itu kan ada 4 mahasiswa yang korbannya, yang dimana empat mahasiswa ini dikorban oleh oknum polisi yang ditembak secara tidak baik lah gitu kan. Ya gitu. Gimana menurut teman-teman yang bagian, kan kemarin aku pernah baca kasus nih di berita. Kan katanya menteri yang baru sekarang ini kan, yang masa jabatannya Pak Prabowo, ada Pak Yusril namanya. Pak Yusril ini menjabat sebagai koordinator Kementerian HAM. Nah, beliau ini menganggap bahwa kalau kasus 1998 itu bukan pelanggaran HAM. Nah, gimana menurut teman-teman, apakah itu benar atau memang menantang gitu? Kalau menurut kita. ya, kalau menurut kita itu termasuk pelanggaran HAM. HAM berat, ya. Karena banyak mahasiswa yang meninggal, Karena ditembak kan. ya, sama aparat kepolisian itu. Menurut kita itu udah cukup pelanggar HAM sih. Kayak kan mahasiswa itu kan turun buat menyampaikan apa sih pendapat mereka kan. Kalau misalkan dari pihak atau aparat kepolisian yang tidak terima gimana kan kita bisa ngomong lah secara baik-baik, nggak yang langsung Diserang, ditembak kayak gitu kan. Berarti ini Pak Yusril ini nggak dia tuh menganggapan kalau pelanggaran HAM ini yang kasus 98 bukan pelanggaran HAM. Ya. Tapi kok bisa ya? Salah ya? Maksudnya menyebabkan dia berpendapat bahwa termasuk penembakan mahasiswa itu bukan kasus HAM itu
pelanggaran HAM itu kenapa itu? Kan dia sekarang kan lagi ya udah menjabat sebagai Menteri. seharusnya pasti kan ya setidaknya udah berpengalaman lah, kan. ya. Juga tahu Dia lah. tahu lah aturan yang sekarang gimana. Iya, sebenarnya Pak Yusril ini harus tahu. mengusul dari sebelum mau menjabat menteri itu gimana. Sedangkan dia aja kalau nganggep itu termasuk pelanggaran HAM kan. Apalagi Iya. nanti Indonesia ke depannya gimana? Mau jadi gimana untuk hamnya ini, untuk hak asasi manusianya apakah bisa tersalurkan? Iya benar. Gitu benar. Kan Pak Jokowi itu udah menganggap kalau kasus 98 itu termasuk pelanggaran HAM. Lalu Pak Yusri tidak menganggap kekerasan kasus 98 sebagai pelanggaran HAM yang berat. Karena Jadi tanggapan ya meminta tanggapan aja lah dari kalian sebagai mahasiswa gitu. Sekarang gimana itu? Apakah dengan jabatannya sekarang sudah terpilih menjadi Menteri HAM kan? Apakah masih ada dampaknya gitu mungkin kedepannya bagi mahasiswa sekarang gitu? Bukan Pak Yusrilnya salah paham. Iya, salah paham dari pertanyaan dari wartawan itu. Betul. Oh, jadi kesimpulannya ini Pak Yusril itu salah paham sama pertanyaan sama wartawan. Iya. Ya udah, jadi tapi menurut kita itu termasuk pelanggaran HAM ya. menurut kita Iya, karena sudah yang melanggar aturan HAM lah pokoknya. undang-undang Iya, HAM. apalagi kan korbannya sampai membunuh jiwa manusia. Iya. Enggak kayak mungkin kalau Di podcast kami kurang. ada Kurang kata-kata kepuasan yang dalam opini. kata-kata yang kurang sifatnya mungkin, ya. menyinggung itu Ya, mungkin bisa pemirsa yang menyinggung. menonton. Oke, Jadi kami sorry mohon ya, maaf, Maaf. kami hanya kita hanya menyampaikan membahaskan dan atau membahas ya menyampaikan guys. tentang kasus Supaya ini. kita lebih tahu gitu kenapa sih apa sih kasus 98 apa terus Termasuk kenapa bisa pelanggaran. terjadi Iya, ya termasuk gitu dan pelanggaran kenapa yang Yusril berat sampai pada- menentang gitu kenapa gitu. Saya cuma pengen tahu aja dan pengen memberi tanggapan. Oke, sekian podcast dari kami berempat. Kami dari podcast Kita Bicara. mengucapkan terima kasih. Bye. See you.